Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ustadz semuanya, pada mata pelajaran IPS ini Ustadz akan membahas tentang keragaman budaya Nusantara. Ini peta Indonesia. Di sini ada berbagai macam kebudayaan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu memiliki banyak ragam kebudayaan. Sedangkan kita cuma di sini di Padang, Sumatera Barat. Sedangkan kita yang kecil ini masih ada wilayah-wilayah lain yang sangat luas. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas beragam suku bangsa. Suku-suku bangsa tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa memiliki beragam budaya sehingga dapat memperkaya budaya Indonesia. Indonesia juga terdiri atas beragam umat agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen atau Nasrani, Katolik, dan Protestan, ada agama Buddha dan agama Hindu. Adanya interaksi dengan negara lain, inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya dan dapat menambah kekayaan bangsa Indonesia. Adapun bentuk-bentuk budaya yang biasa terdapat di setiap suku bangsa sebagai berikut. Perhatikan nomor 1, yaitu bahasa. Pertama apa? Bahasa. Setiap daerah atau suku bangsa memiliki bahasa daerah masing-masing. Seperti kita di Sumatera Barat. Apa bahasa yang kita pakai sehari-hari? Yaitu bahasa Minang. Bagaimana dengan di Pulau Jawa? Mereka juga memakai bahasa Jawa. Di Sumatera Utara mereka juga memakai bahasa Batak misalnya. Bahasa daerah tersebut merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah. Menurut data, terdapat sekitar 665 bahasa daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Bugis. Selain itu, ada pula bahasa nasional. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa nasional. Bahasa nasional kita yaitu Indonesia. Apa fungsinya? Fungsi bahasa Indonesia ini untuk mempersatukan bahasa-bahasa lain. Karena kita nggak bisa bahasa Bugis, nggak bisa bahasa Batak, makanya kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Baik anak-anak Ustadz, tadi kita telah membahas tentang bahasa di Indonesia. Sekarang kita bahas tentang rumah adat. Setiap suku juga memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Karakteristik rumah adat biasanya sesuai dengan kondisi geografis wilayah. Kini, rumah adat di setiap daerah mulai jarang ditemui. Kenapa seperti itu? Karena perawatan rumah adat cukup sulit dan biayanya mahal. Contoh rumah adat adalah rumah gadang di Sumatera Barat. Nah, rumah gadang di Sumatera Barat mana contohnya? Antara yang 3 ini, ya, yang ini contoh rumah adat di Sumatera Barat. Setelah itu, ini contoh rumah adat di Sumatera Selatan, ya. Apa namanya? Rumah limas. Yang paling bawah yaitu rumah adat di Sulawesi Tenggara, namanya rumah buton. Ingat, kalau rumah limas itu tangganya ini berhadapan dia. Kalau rumah gadang itu tangganya menghadap keluar. Mirip dengan rumah buton, cuman bedanya rumah buton dia memiliki 4 lantai nih, 1, 2, 3, 4.
Setelah membahas tentang rumah adat, sekarang kita membahas upacara adat yang ada di negara kita Indonesia. Upacara adat adalah upacara yang berhubungan dengan adat dan tradisi masyarakat. Upacara adat berkaitan erat dengan kepercayaan suatu masyarakat. Upacara adat ada yang dilakukan secara sederhana, namun ada pula yang dilakukan secara mewah dengan biaya yang sangat besar. Contoh upacara adat adalah Pasola di Nusa Tenggara Timur dan upacara Ngaben yang dimana adanya di Bali, dan upacara Tabui di Sumatera Barat. Di mana tepatnya di Sumatera Barat upacara Tabui ini? Di Pariaman. Itulah salah satu contoh upacara adat yang ada di Nusantara, dan masih banyak lagi upacara-upacara adat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas senjata tradisional Nusantara. Ini contoh-contoh senjata tradisional di Indonesia ya. Dulunya senjata tradisional ini dipakai untuk berperang dan berburu, tapi sekarang senjata tradisional ini lebih banyak digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya senjata tradisional yaitu keris Jawa. Keris Jawa mana? Nih keris Jawa. Ini ketika orang menikah biasanya dia pakai keris ya. Nah, tidak untuk berperang, tapi hanya sebagai untuk hiasan aja. Setelah itu ada apa? Ada kujang. Kujang Jawa Barat mana dia? Nih. Ini kujang namanya. Ini biasanya dipakai sama orang-orang sekarang untuk latihan silat ya. Dia pakai ini dia. Atau bela diri dia pakai ini. Yang selanjutnya yaitu celurit dari Madura. Mana dia? Ini dari Madura. Dan ada kelewang. Kelewang dari Sumatera Selatan. Mana dia? Ini kelewang dari Sumatera Selatan yang bentuknya mirip parang. Nah, ini adalah contoh-contoh senjata tradisional yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu kesenian tradisional. Kesenian tradisional ini merupakan kesenian yang diwariskan secara turun-menurun. Setiap daerah memiliki kesenian yang berbeda-beda. Bentuk-bentuknya kesenian daerah antara lain tari tradisional, seni musik, seni pertunjukan, lagu daerah, dan cerita rakyat. Nah, contoh cerita rakyat dari Sumatera Barat apa? Maling Kundang, ya. Dan masih ada contoh-contoh lain dari wilayah-wilayah tertentu. Tapi kita tidak boleh percaya dengan cerita Maling Kundang ya, karena itu hanya legenda, bukan cerita asli.